Nama saya Sani Muhammad Isa. Jadi di BINUS Graduate Program itu saya di Prodi Magister Teknik Informatika. Ya kebetulan saya senang sekali gitu ya dengan apa yang namanya AI ini, apalagi perkembangannya luar biasa. Dan kelihatannya memang potensinya untuk riset itu cukup besar gitu ya. Cuma dalam hal penggunaan AI ini, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Arta, dengan Prof. Dezi gitu ya. Ada beberapa jurnal yang ternyata mereka bisa menemukan tulisan-tulisan yang disubmit itu eh, dihasilkan oleh AI. Nah, termasuk ada juga yang dari BINUS gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi lagi gitu ya. Kita menggunakan AI sebatas untuk apa? Nah, itu yang kita harus sepakati bersama tuh apa namanya penggunaannya. Nah, jadi ini mungkin judulnya sharing diskusi kita hari ini, leveraging generative AI to support research in business and management. Nah, jadi kalau kita lihat saat ini AI itu ya pasti kalau kita bicara AI itu kita bicara machine learning, natural language processing, bagaimana komputer bisa memahami bahasa manusia, data mining ya. Jadi ini merupakan multidisiplin. Nah, kemudian kenapa kok AI itu sekarang bisa pinter sekali ya? Karena mereka bisa menghandle data yang sangat besar sekali. Jadi kalau kita lihat ChatGPT itu bisa sangat pinter seperti sekarang, bisa jawab apapun, karena semua media utama yang ada di internet itu dilahap sama dia. Jadi ya itulah pembelajarannya, makanya dia pinter sekali. Tapi ya tentu saja yang paling penting adalah dia bisa menghandle data yang sangat besar. Itu kata kuncinya. Dan kemudian kita makin melihat ya, semakin luas, semakin canggih, semakin lengkap ya fungsi-fungsi dari AI itu sendiri. Selama ini mungkin kita berpikir AI itu hanya untuk tujuan-tujuan yang saintifik, ternyata sekarang AI untuk hiburan malah luar biasa gitu ya, besar sekali potensinya. Nah, terkait dengan riset, nah kita fokus ke yang terakhir ini. Jadi bagaimana kita bisa memanfaatkan AI untuk melakukan literatur review, tadi seperti yang Prof. Dedy sampaikan ya. Kita baca paper, mencari eh, apa namanya key information dari setiap paper, metodologinya apa, data yang digunakan apa, research findings-nya seperti apa, future works-nya apa. Nah, itu kita bisa lakukan dengan mudah dengan bantuan AI. Dan kemudian kita juga bisa melakukan data analisis. Sebelumnya kita harus menguasai berbagai macam tools gitu ya. Nah, sekarang dengan adanya AI itu, generatif AI bisa membantu kita melakukan hal itu semua dengan cukup bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja. Nggak perlu kita menggunakan kode-kode yang sulit gitu ya. Dan bahkan nanti mungkin saya akan tunjukkan bagaimana AI itu sendiri bisa membantu kita dalam hal menulis. Nah, mungkin ini tantangan yang paling berat ya untuk kita selaku dosen yang harus meneliti dan mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk paper ke jurnal. Nah, ini eh, apa yang bisa kita manfaatkan dari AI itu ya kira-kira ini. Nah, poin ini yang akan saya diskusikan malam ini. Dan kemudian tools yang akan kita gunakan dalam sesi ini ada 5 tools ya. Ada ChatGPT, favorit kita semua, Connected Papers, ada Notebook LM, kemudian ada SciSpace, dan mungkin yang terakhir adalah Celonis. Ini yang mungkin agak asing di teman-teman Bapak Ibu yang belum pernah mendengarnya gitu. Ini adalah salah satu tools yang terkenal untuk proses mining. Nah, apa itu proses mining? Kita coba lihat nanti. Nah, secara umum mungkin saya nggak perlu ngajari lagi ya. Semuanya sudah pakar di bidang riset. Saya yakin overview sekira-kira riset itu langkahnya seperti inilah. Mulai dari kita literatur review ya, mungkin dari kotak yang di atas, terus kemudian kotak di sampingnya gitu ya. Mungkin seperti ini kira-kira ya. Ini nomor 1 urutannya, ini nomor 2 ya, nomor 3. Nah, ini semua 1, 2, 3, 4 ini merupakan hasil dari literatur review lah bisa dibilang. Nah, kemudian setelah itu kita mulai mengoleksi data, mengumpulkan data gitu ya, melakukan analisis, kemudian melakukan penarikan kesimpulan nantinya. Dan yang terakhir adalah diseminasi. Nah, eh, secara umum seperti ini riset itu ya. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya di tahap mana saja sih AI itu bisa membantu kita gitu ya. Nah, jadi
kotak 4 tadi ini kalau bisa dibilang ini adalah hasil literatur review. Jadi bagaimana kita bisa memahami konteks, bagaimana kita membentuk topik riset, bagaimana kita mengidentifikasi pertanyaan riset atau research question, sampai ke metodologinya nanti akan seperti apa. Itu akan kita temukan pada tahapan literatur review. Nah, kira-kira seperti itu. Saya memanfaatkan ChatGPT ini untuk melakukan yang pertama brainstorming ide gitu ya, brainstorming ide. Nah, apa yang saya lakukan? Ini kan kemarin Prof Desi kan pesannya Prof Sani nanti fokusnya ke bisnis dan manajemen ya. Ya udah, saya nggak terlalu paham gitu ya. Apa sih yang disebut bisnis dan manajemen itu gitu ya? Cakupannya ya udah, saya coba aja tanya ke ChatGPT. Berikan state of the art dalam penelitian di bidang bisnis dan manajemen seperti itu. Dan kemudian tolong batasi jawaban yang dihasilkan berdasarkan paper academic only gitu ya. Nah, di sini langsung keluar tuh. Oh, ini ada digital transformation, kemudian AI in the business process ya dan seterusnya. Nah, dari sini saya kelihatannya tertarik ke salah satu topik gitu. Saya pilih topik yang memang saya cukup menguasai lah gitu ya. Jadi saya pilih topik-topik yang terkait dengan data analisis gitu atau data science. Nah, akhirnya dari apa namanya hasil review fokus tadi, akhirnya saya fokus ke sini. Kayaknya saya akan fokus ke AI dan machine learning, bagaimana kontribusinya di dalam memprediksi proses di dalam BPM gitu ya. Misalkan kita ingin mengidentifikasi proses yang ada sekarang ini sebenarnya efisien nggak sih kalau kita evaluasi. Kemudian langkah apa yang dapat kita lakukan untuk mengubah kondisi bisnis proses yang ada supaya lebih efisien, lebih optimal hasilnya, tidak ada bottleneck atau diminimalkan bottlenecknya dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu mungkin idenya. Jadi kalau saya coba tunjukkan di chat GPT-nya, nah ini, jadi give me state of the art yang tadi ya. Nah, ini hasil-hasilnya nih. Jadi AI in business process, corporate foresight, strategic management, qualitative research method in management, ethical consumption ya. Nah itulah, jadi saya akhirnya tadi fokusnya ke, nah ini, ya ini ya, yang ini, AI untuk bisnis proses. Nah, kira-kira seperti itu, sesuai dengan bidang saya. Nah, oke, nah setelah kita tahu, oh ya udah, saya mau fokus ke sini nih. Tentu saja mungkin Bapak Ibu sudah punya fokus riset masing-masing ya, berarti langkah ini bisa di skip. Tinggal mencari state of the art di bidang atau di domain yang memang Bapak Ibu tekuni saat ini. Nah, oke. Sekarang saya sudah memutuskan eh, apa namanya topik yang akan dipilih adalah yang tadi. Ini topiknya, fokusnya. Nah, tentu saja kita bisa melakukan searching di Google Scholar atau di Scopus gitu ya, dan yang lainnya. Bisa ke jurnal, ke publisher gitu ya, itu bisa dilakukan. Cuma yang jadi masalah sekarang kalau kita mau mengumpulkan paper-paper yang saling berelasi, bisa saling citasi atau mungkin memiliki keserupaan yang tinggi. Biasanya kan kita download dulu ya, Bapak Ibu ya. Download dulu dari Google Scholar, syukur-syukur bisa di-download tuh. Kalau enggak, kayak Sci-Hub mungkin ya. Kita download gitu ya. Sudah gitu kita baca sekilas. Kalau dulu waktu S3 saya tahun 2010 ya, 14 tahun lalu itu caranya itu ya saya download dulu semua, udah gitu baca, saya bikin tabel tuh, tabel literatur review. Ini tentang apa topiknya, metodenya, itu harus dibaca dulu gitu ya. Berhari-hari lah itu. Itu sebelum S3 saya harus membuat itu untuk mendaftar saja S3 tuh. Jadi ya cukup melelahkan. Nah, itu tantangannya. Bagaimana kita mencari paper-paper yang berelasi. Nah, ada salah satu tools yang namanya Connected Papers. Nah, jadi Connected Papers ini apa sih? Nah, jadi Connected Papers ini adalah sebuah tool visual yang membantu kita selaku peneliti untuk mengeksplorasi eh, topik penelitian atau mungkin paper, similarity antara satu paper dengan paper lainnya. Nah,
di connected papers ini dia melihatnya itu bukan siapa mensitasi siapa itu baru dianggap similar, tidak. Tapi dia melihat dari reference-nya atau bibliografinya. Jadi kalau bibliografinya itu banyak kemiripan antara satu dengan yang lain, maka dia dianggap sebagai paper yang related. Nah, skornya dari sana. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian dia apa namanya sumbernya juga cukup lengkap gitu ya. Dia connect ke arsip gitu ya, salah satunya dan uh, sumber data paper lainnya, gitu ya. Dia punya sampai ratusan juta ya jumlah papernya, jadi luar biasa ini. Nah, jadi kalau saya kembalikan ke yang tadi ya, nah ini kan saya tadi fokus ke AI in business process. Nah, ini saya bisa lihat nih papernya nih, ini ada di arsip. Nah, sebenarnya arsip ini mungkin trik aja sih kalau saya bilang. Jadi ini adalah salah satu trik si penulis supaya papernya itu bisa dibaca oleh banyak orang. Karena dia juga di Emerald. Emerald itu di Q1 dia. Jadi dia ada di Emerald, paper yang sama persis ini ya. Nah ini ada di arsip, tapi ada juga di Emerald. Jadi kalau kita search gitu ya, ini papernya, ini ada di Emerald sebenarnya. Intinya saya coba apa namanya cari paper yang memang paling signifikan di sana. Jadi ini salah satunya, terus salah duanya yang ini. Nah saya search yang ini. Nah ini coba saya search di apa Google Scholar ya. Kita cari papernya. Nah ini ada. Jadi dia dua tuh. Yang satu di arsip, satu lagi di Emerald ya. Nah, Q1. Ini jadi papernya bagus sebenarnya ya. Cuma dia backup aja gitu ya. Supaya orang yang nggak bisa ngakses di Emerald, dia tetap bisa ngakses di lewat arsip tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi akhirnya inilah paper yang saya jadikan paper utamanya. Nah, ini ya. Ini paper utamanya dan saya ingin mengumpulkan beberapa paper yang berelasi dengan paper ini. Seperti itu. Nah, oke. Nah, jadi saya sudah sampai di sini kan ya. Saya tadi udah tahu, ya udah papernya yang mana yang saya jadikan acuan utama. Kemudian saya ingin mencari paper-paper lain nih yang terkait dengan paper yang tadi yang jadi acuan utama. Nah, jadi akhirnya saya lakukan di Connected Papers. Nah, di sini connectedpapers.com. Nah, jadi user interface-nya simpel sekali, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal apa namanya ketik aja di sini, tinggal diketik aja connectedpapers.com. Nah ini ya connectedpapers.com. Nah Bapak Ibu udah tinggal masukkan aja papernya. Nah ini ya. Nah ini papernya. Ya jadi yang pertama udah ada, kita klik. Nah ini langsung Bapak Ibu bisa, oh sorry, bisa digedekan, bisa dikecilkan. Jadi bisa dilihat di sini, each note is academic paper. Jadi setiap bundaran itu adalah satu paper, dan paper disusun berdasarkan kemiripannya yang diukur berdasarkan bibliografinya. Seperti itu. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini saya coba lihat. Ini nggak usah baca semua sih ya. Ini kita bisa langsung klik aja. Ini paper yang berikutnya nih ya, yang dianggap relevan. Nah ini kita bisa lihat paper yang ketiga apa gitu ya, paper yang keempat. Ini sampai sampai citasinya segala macam ini kita bisa lihat. Nah dari sini Bapak Ibu ada beberapa yang memang bisa diakses PDF-nya. Contohnya ini ya, ini bisa diakses PDF-nya. Kita tinggal klik PDF ini sebelah kanan. Ya ini kita bisa baca. Nah itu. Ini meskipun di arsip, tapi rata-rata dia publish juga di jurnal yang bereputasi gitu ya. Ini mereka hanya untuk apa ya, memberikan akses ke pembaca sebenarnya gitu. Nah akhirnya saya kumpulkan tuh, saya kumpulkan, dapatlah beberapa paper tadi ya. Nah jadi saya kumpulkan. Nah Bapak Ibu ini paper-papernya. Jadi ini paper yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Saya batasi 5 paper aja ya Bapak Ibu ya, supaya
supaya apa namanya cepat lah gitu. Karena kalau banyak mungkin lebih lama. Oke, anggap aja saya sudah dapat nih. Jadi berdasarkan connected paper tadi, saya capture kayaknya ada 5 nih yang paling penting saya harus ambil gitu ya dari sini. Meskipun banyak ini ya, kalau kita lihat listnya banyak sekali. Nah, tapi saya batasi untuk demo ini 5 saja dulu gitu ya. Oke. Nah, dapatlah 5 paper tadi. Nah, langkah selanjutnya apa? Nah, sekarang kita sudah tahu kan ya paper-paper yang jadi kandidat rujukan utama kita. Nah, ini jadi saya sudah pilih ada 5 topik atau sorry 5 paper tadi ya. Ya. Nah, ini ada proses prediction, proses bisnis proses monitoring ya, predicting bisnis proses event untuk mencari apa anomali di sini. Nah, itu ada juga yang membandingkan antara deep learning dan classical approach di dalam prosesnya di sini. Nah, oke. Jadi kita sudah tahu ya sekarang. Kita sudah tahu eh, domain riset kita apa. Terus yang kedua kita sudah tahu, udah dapet paper-paper yang jadi rujukan utama kita apa. Udah dapat 5 paper. Nah, langkah selanjutnya, kan saya kepengen paham nih. Ini semua paper bahas tentang apa sih? Apa kesamaannya? Apa insight dari masing-masing paper? Kemudian kalau kita mau cari research gap-nya, apa research gap-nya dari semua paper yang jadi rujukan itu? Nah, ada yang namanya Google Notebook LM. Termasuk dari paper itu juga kita kan pengen tahu sebenarnya apa sih yang dibicarakan oleh masing-masing paper, intinya seperti apa gitu ya. Nah, itu kita bisa bisa lakukan itu dengan mudah menggunakan Google Notebook LM. Jadi ini salah satu tools aja ya, yang kebetulan gratis. Tadi Connected Papers juga gratis, Google Notebook LM juga gratis gitu ya. Bapak Ibu kalau ingin mengaksesnya mudah, jadi tinggal ketik saja di sini di alamatnya notebooklm.google.com seperti itu. Ya, search saja Notebook LM, udah pasti ketemu kok. Nah itu ya. Jadi kalau ditanya apa sih bedanya Notebook LM dengan uh, ChatGPT? Nah jadi gini Bapak Ibu, ini Notebook LM ini adalah sebuah generative AI yang dia itu membatasi resource-nya berdasarkan dokumen yang kita upload. Jadi tadi paper yang 5 tadi yang saya sudah download ya ini saya upload ke sini ya saya upload ke sini. Nah, jadi caranya mungkin saya mulai dari awal ya. Jadi saya mulai dari awal. Nah, jadi dari sini Bapak Ibu tinggal kalau sudah login ya, tinggal create new aja. Nah, create new, masukkan papernya semua. Nah, ini contohnya ya. Ini paper saya semua nih tadi. Nah, ada 5 paper, tinggal di-upload aja. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu saya demokannya. Nah, nanti apapun yang kita tanyakan, apapun yang kita komunikasikan bersama apa namanya notebook LM, dia hanya menjawab berdasarkan apa yang dia sudah pelajari dari paper-paper itu. Jadi dia nggak akan keluar dari situ. Beda sama ChatGPT kan ya, dia large language model, dia semua pengetahuan dia punya. Kalau ini enggak. Jadi dia hanya fokus ke apa namanya apa yang kita supply informasinya. Nah, secara otomatis dia akan menghasilkan FAQ, frequently asked question, menghasilkan study guide, ya. Kita tinggal klik aja, bisa menghasilkan table of content dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu bisa nanya nih, start typing, ketik aja, mau mau apa gitu. Misalkan explain about the apa research findings from each paper, misalkan itu bisa. Atau mungkin kita tanyakan apa kesamaan kontribusi dari semua paper yang kita bahas gitu misalkan apa uniqueness dari masing-masing paper dan seterusnya itu kita bisa lakukan dengan cara bertanya di sini gitu ya. Nah jadi ini kebetulan saya sudah lakukan sebelumnya gitu ya. Tadi tampilannya itu ada di notebook guide seperti ini ya. Nah jadi di notebook guide ini bisa diklik study guide, table of content dan sebagainya. Bisa mendapatkan summary langsung ya, suggested question di sini bisa. Nah, ini yang paling keren itu adalah audio overview. Jadi dia menghasilkan audio berupa podcast antara
2 orang gitu ya, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, ini beberapa contoh ya. Saya tadi sebelumnya sudah mengklik study guide, terus saya save. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada bagaimana kita bisa memahami semua konsep yang ada. Ini dia menghasilkan answer and short answer quiz gitu ya. Ini kan untuk kita supaya lebih mudah memahami gitu ya, untuk latihan. Ada juga table of content. Nah, jadi dari masing-masing itu isinya apa sih? Kita bisa lihat summary-nya di sini. Ya, ini summary-nya dari masing-masing paper. Kemudian kita juga bisa langsung, ini ada yang namanya briefing doc. Nah, ini nge-review sebenarnya fokus dari masing-masing paper ini apa sih gitu ya. Ini kita bisa lihat komparasi langsung gitu ya. Findings-nya apa. Ini overview dari 5 paper tadi langsung dirangkum di sini. Saya kemarin tanya juga, apa sih research gap dari semua paper yang tadi saya acu, dia langsung ngasih itu. Ya, ini misalkan many studies justify process prediction research through the potential for early identification malicious or undesired process execution. However, the economic benefit of process prediction is achieved by adaptation to the process at runtime. Nah, mungkin yang berikutnya adalah bagaimana prediksi gitu kan, bagaimana bisa memprediksi. Nah, itu yang dihasilkan gitu ya. Kita bisa menemukan research gap dengan mudah. Nah, yang menarik Bapak Ibu di sini itu adalah, nah jadi ini tampilannya ya tadi, audionya tadi, podcastnya itu bisa kita play langsung. Tapi kalau misalkan tadi saya klik ini mungkin lama loadingnya ya. Ini saya bisa klik load gitu ya. Sebelumnya sudah ada. Saya download aja file WAV-nya, file audionya. Kemudian kita bisa. Jadi ini audio tadi saya download, kemudian saya embed ke dalam PPT ini. Jadi kalau saya play ini adalah mendengarkan dari yang tadi. Welcome back, everyone, for another deep dive. This time we are putting on our, I guess, personalizing those Sebentar. customer interactions that we were just talking about, and even predicting equipment failures in manufacturing. oh, wow. So they can like preemptively fix things Bapak Ibu before they ya. break. Yeah. It's really all about making better decisions in real time using data. Okay. And Marques Chamorro and some other researchers, they've been Ini studying 13 it. menit. Tools, but you don't know where to begin. Yeah, Speaking of a lot of choice, they mention all these neural networks, right? CNNs, RNNs. Nah, ini. like Ya, baking silakan. a cake if you add. Tapi kira-kira seperti itulah. Jadi kita bisa, nah ini, jadi ini kalau kita play ini bisa nih, yang tadi ya. Welcome back, everyone, for another Nah, ini deep ya. dive. This time we are putting on our, I guess you could say, data mining Ini bisa dengar helmets ya. and going into this fascinating world of predictive process monitoring. Sounds exciting. Yeah, it is. It's kind of like, that movie Dan Minority mungkin kalau Report kita where they simak, can predict crimes before they ini nggak seperti happen. robot ya, nggak This is kind of seperti like AI ya, that. But, tapi and seperti I know you're manusia going to aja laugh, but ngobrol gitu. instead of stopping crime, we're optimizing business Bagaimana mereka saling processes. Okay. nyaut We've gitu ya. got 3 really interesting research papers for this deep dive, and I'm really excited to just dig into all the details with our expert Nah, itu ya, here. kira-kira seperti itu. Ini adalah sebuah tools yang bagus gitu ya untuk melakukan literature review, memahami paper, mencari research gap ya, mencari future directions ya, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ya tinggal diketik aja di sini, gitu ya. Mau apa gitu? Misalkan what are the similarities between those 5 sources misalkan. Saya tanya seperti itu. Apa sih kesamaannya dari 5 paper tadi gitu ya. Nah, ini dia coba ekstrak gitu ya. Nah, kita dengan mudah bisa memahami ya. Nah, ini. Jadi ini kita bisa lihat nih 5 sources ini, share common themes apa nih ya. Similarity-nya apa? Focus on predictive process monitoring. Lebih menekankan ke pendekatan deep learning ya. Kemudian semuanya menggunakan event log sebagai data dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kita juga bisa misalkan tanya uniqueness dari masing-masing apa? Bisa aja sih. Misalkan
uniqueness of its paper, its source gitu ya misalkan. Nah, ini kalau misalkan kita harus baca, waduh, ini luar biasa nih. Pasti lumayan menghabiskan waktu ya. Nah, ini kita bisa lakukan dengan bantuan AI. Jadi kita lebih cepat lah. Nah, ini kita bisa lihat langsung. Nah, jadi ini apa nih uniqueness? Source 1, paper yang pertama, paper yang kedua, ini ya, dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi, nah ini kalau misalkan mau di save ini bisa nih, misalkan yang uniqueness tadi, sorry, ini similarity, misalkan kita mau save sebagai note. Nah ini ya, nah, kita kasih nama juga boleh supaya nggak tukar similarities misalkan ya, seperti itu. Terus tadi yang terakhir chatnya apa itu? Uniqueness ya. Nah ini kita bisa save juga nih. Nah ini uniqueness. Nah ini ya, seperti itu bisa. Nah, jadi silahkan apapun yang Bapak Ibu tanyakan, ya, dia bisa jawab sesuai dengan resource yang dia punya, yaitu paper-paper ini. Ya, Bapak Ibu yang namanya source-nya, dia bisa menambahkan apa aja. Jadi dia eh, mau file doc, file PDF, file apa lagi, teks gitu ya. Bahkan audio pun bisa, Bapak Ibu. Misalkan ada rekaman kuliah nih, Pak Harta mungkin waktu dulu kuliah dengan prof siapa barangkali gitu ya. Terus masukkan ke sini, terus minta dia untuk melakukan summary. Itu bisa. Kemudian website, link dari website tertentu bisa dimasukkan di sini. Misalkan websitenya apa? Harvard Business Review gitu ya. Atau websitenya YouTube gitu ya. Ini bisa juga. Jadi dari YouTube, misalkan ada video yang panjang durasinya kita ingin melakukan summary gitu misalkan. Itu bisa juga di sini. Dengan mudah. Dikombinasikan dengan source yang lain. Jadi misalkan yang ini saya tambahkan dengan YouTube, tambahkan dengan audio, itu makin kaya. Tambahkan dengan website ya, itu bisa seperti itu. Jadi tidak hanya PDF saja, Bapak Ibu. Ini keren banget sih. Ya. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu ya, gambarannya itu adalah notebook LM. Mungkin sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu, didiskusikan, silahkan. Saya Sebelum Prof. saya Sani. terlalu Prof. kenceng nih. Sani. Prof. Sani. Ya, silakan, Prof. Desi. Desi, Prof. Ya, ini jadi agak khawatir juga saya ini. Kenapa nih, Prof? Ya, begini. Ini kan di summary, mungkin kan kalau disertasi atau bisa 20 lah ya. 20 atau 10 lah ya, nggak 5. Ini kan contoh cuma 5. Kan terus kalau Iya. setelah itu, setelah tadi dapat yang apa gapnya, apa yang pokoknya di summary-in lah ya, tergantung kita mau nanya-nanya apa. Masih ada ruang untuk kita baca lagi kan itu 5 atau 10. Oh iya, Iya kan? Ya, soalnya pasti. ini ya kan takutnya ini kalau kita dosen nih ya, kita Iya. nguasain Mahasiswa males baca ya. literatur di bidang kita. Kalau Iya. mahasiswa S2 S3 kan khawatirnya waktu sidang itu kan ya ditanya bisa kemana-mana kan. Kalau pemahaman kita cuma summary doang agak ruwet ini. Iya, betul. Maka kita. Betul ya, Prof? Makanya, betul, setuju, Bro. Betul. Betul ya. Jadi berarti ini cuma starting point sehingga kita punya ide. Ya, Sehingga waktu kita baca sudah punya guidance kan, itu 10 artikel benar. itu kan, Prof ya? Oke. Atau bisa juga gini sih, Prof. Desi. Ini merupakan sebuah cara buat kita supaya berpikir secara terstruktur. Jadi dalam membaca, memahami itu kan mahasiswa harus tahu nih hal-hal penting apa yang harus dipahami dari Oke, paham. bahan Jadi, belajar ya kan. Nah, ini itu Prof akhirnya dia Sani, buat notebook kan masing-masing tuh. Nah, ini kayak gini, PPT-nya dosen kan. PPT dosen ah, kan poin-poin yang penting-penting. Terus kita benar. baca di textbook-nya kan. Jadi kita udah ada guidance waktu baca gitu kan. Persis. Oke, oke. Oke, saya kalau gitu nggak khawatir lagi. Takutnya Prof Sani ini bisa tersesat kita ini kalau. Oke, aman. Ya, Prof Sani, kira-kira gitu, makasih. Prof. Ya, makasih. Ibu Christine, silakan. Silakan Bu Christine. Malam Prof.
Kenalan. Izin tanya, kalau log tadi notebook LM ya, Prof ya? Notebook LM, betul. Notebook LM itu kan bisa upload jurnal ya, Prof, ke situ ya. Bisa, Jadi bisa. dia akan menghasilkan data sesuai dengan jurnal yang kita upload, Ya, betul. ya, Prof. Jadi Tapi dia jawab nanti, pertanyaannya berdasarkan jurnal yang kita upload saja. iya, Nggak keluar tapi dari itu. hasil yang dia jawab itu, Prof, Hmm. dia akan refer nggak bahwa jawaban dia yang pertama ini sumbernya dari jurnal itu Oh atau iya, apa bagus nih gitu nggak, Prof? pertanyaannya. Heeh. Nah, saya coba ya. Nah, jadi Heeh. saya iseng nih, Bu Christine. Jadi saya tadi kan minta dibuatkan paper outline. Saya ingin membuat paper judulnya ini, Online Algorithm for Real-Time Process Prediction and Adjustment. Kemudian saya request itu tadi baca semua resource yang ada, kemudian buat paper outline yang fokusnya tentang ini gitu ya. Jadi seperti itu yang saya tanyakan. Nah di sini masing-masing itu Ibu, ini kita bisa melihat ininya apa namanya? Nah ini ya. Nah ini misalkan yang pertama ini dari mana tuh? Nah ini yang kedua dari mana asalnya tuh? Ini bisa dilihat kan? Nomor yang ketiga ini dari mana? Manuskrip nomor berapa? Ini dari yang mana gitu ya? Tulisannya ini kita bisa lihat. Nah itu Bu. Gitu. Oh, dilihat Ini kan dari masing-masing. citations yang di bawahnya itu ya, Prof? Betul, betul. Ini kayaknya baru berubah nih, karena sebelumnya nggak begini tampilannya. Saya baru ngeh juga ini. Tampilannya sekarang begini dia. Nah, seperti itu kira-kira, Bu. Jadi kita bisa lihat juga. Atau ada juga yang Oh, modelnya gini nih. Dia langsung, nah ini kan bisa lihat ya. Ini langsung nomor file yang mana. Nah, memang kalau oh, saran saya sih di sini pada saat kita sudah upload, Bapak Ibu di rename source-nya. Misalkan ini kasih nama paper 1, paper 2, atau mungkin keyword atau apapun gitu, supaya nggak susah kayak gini kan. Ini karena saya pengen cepat aja. Kira-kira gitu, Bu. Jadi kita oh, tetap oke. tahu sumbernya dari mana sebetulnya. Satu lagi, Prof, kalau di ChatGPT itu kan Ya, memang dia nggak ada citasinya, enggak. ya kan? Kalau di sini kelebihannya ada citasinya ya, Prof ya. Ya, kita Eh, tahu persis sab, jawaban dia dari eh, eh, mana sebenarnya ngambilnya. iya. Betul. Sama kalau dia punya upload berapa jurnal, ada Oh maksimum iya, nggak, Prof? maksimum jumlah file yang bisa diupload ke sini untuk yang free user itu 50 Oh, gitu. Jadi oke. istilahnya kalau kita mau bikin literatur review dari 50 paper ya maksimum itu. Oh, Gitu. banyak juga ya, Prof. Cukup banyak Iya, sih. iya, iya, Gitu. Kalau iya. kita nulis Heeh, jurnal kan paling berapa sih? 25 kali ya? iya. Gitu. Heeh. Mungkin masih cukup lah. Hmm. Kecuali Oke, nulis baik. disertasi kali ya. Kalau nulis disertasi kan minimal 100 kali ya. Gitu. Iya, iya. Oke. Makasih banyak ya, Prof. Sama-sama. Malam, Saya Niko. Prof, Selamat bisa malam. nggak dari 5 source ini kita bikin prompt-nya meminta dia untuk membuatkan judul penelitian yang baru Oh bisa. Coba yang Bapak menggunakan mau nanya novel. tentang apa? Saya ketikkan di sini. Based on those 5 resources, Uh, please create a new based on the 5 all sources, resources gitu ya. all resources. Resources, please Please create propose, gitu ya. Oh, please propose. propose a new New. title. Apa? Paper title atau research title atau Research apa? title misalnya mungkin Research ya. title. That has novelties Mm-mm. and scientific contribution. Scientific contribution. Oh, mana nih? Contribution. Salah ketik, sorry. Ini ngelipet sih dia. Contributions. Nah, oke, gitu ya. Baca tuh dia tuh. Nah, sebenarnya sih udah ada clue-nya sih, Pak. Tadi kan saya udah minta research gap, ya kan? Itu udah ketahuan sih sebenarnya dari situ. Tapi kita lihat aja. Nah, ini contohnya nih. Nah, leveraging explainable AI and wah, keren tuh. This research title built on insight from identified. Nah, ini dia kasih tahu tuh. Ya kan, dari mana aja nih. Wah, keren sekali kan, Pak? Iya, Prof. Luar biasa ya. Ya, kira-kira seperti itu ya.
Kalau buku Harusnya teks kita upload di sini bisa juga bantu membuatkan bahan kuliah ya, Prof ya? bisa aja sih, dicoba aja. Saya belum eksplorasinya belum terlalu jauh gitu ya. Eksplorasinya hanya sesuai dengan kebutuhan aja sih, saya kebetulan. Tapi kira-kira, ya silakan Pak Niko Terima kasih, dieksplor Prof. aja apa kemampuannya gitu ya. Karena ini luar biasa sih saya kira untuk dosen, untuk peneliti gitu ya. Besar sekali. Buat mahasiswa juga sama. Ini kan tools buat belajar buat mereka ya. Sangat membantu nih. Saya Izin mau saya nanya lanjutkan Prof dulu. ini. Oh iya, Saya mau saya nanya lanjut ya. Prof ini. Oh boleh Jadi boleh. mungkin tadi kan ada yang tab apa yang di atas tuh Prof, Hmm. yang outline ya, Uh-uh. yang di atas tadi itu ada yang Yang out. outline ya, yang di Oh atas. ini ya Paper outline, outline. paper outline. Nah. Ini maksudnya kita bikin paper baru tapi minta dia bikinin outline-nya gitu. Iya betul. Jadi Oke. promnya itu apa? Promnya itu saya nanti kasih kasih apa ceritanya. Jadi intinya gini, kan tadi saya sudah mengumpulkan 5 paper ini, terus udah gitu ada research gap. Terus tadi Pak Niko udah menyampaikan ya, apa nih next research-nya yang kontribusinya cukup signifikan gitu ya. Nah dari situ akhirnya berdasarkan apa yang tadi sudah didapatkan, saya masukkan aja ke prompt, buatkan paper outline berdasarkan informasi ini yang tadi Pak Niko dapat misalkan, copy paste aja, udah keluar tuh, jadi detail sekali nantinya. Ini Gitu. doable Prof, secara keilmuan kan Prof memang pakarnya di bidang ini ya. Secara outline ini kalau kita yang pakar kan harusnya kita bisa melihat ya Prof ya, salah satunya. Jadi, Ya, nah kita problemnya tinggal kalau edit ini aja. dipakai oleh mahasiswa, mereka kadang tidak tahu Prof ini doable apa tidak Prof. Kadang-kadang. Kita Ya sebagai benar. dosen kan mungkin kita tahu ya. Ya, Pada ya saat mungkin ini itu sih pengalaman butuh pengalaman juga sih Pak pengalaman juga ya. Rata. Saya setuju. Jadi memang bisa jadi dia kan mengusulkan sesuatu yang dia sendiri belum tahu ya, bisa dieksekusi apa enggak. Nah, mungkin kalau kita selaku peneliti yang sudah pengalaman di bidang tersebut bisa punya gambaran ya. Saya kira itu pengamatan yang bagus sih, Pak Arta. Memang kita selaku yang sudah pengalaman, dosen, atau mungkin peneliti yang memahami ya konteksnya di situ, ini memang double apa enggak gitu kan. Kalau terlalu canggih itu memang sebenarnya nggak bisa dilakukan karena kendala macam-macam, ya nggak pas juga kan ya. Tapi ya kita bisa diskusi lebih lanjut sih. Misalkan, oh ini kita menemukan kesulitan apa dalam hal apa, kita komunikasi lagi. Ini kira-kira kalau faktor ini tidak dipertimbangkan apa solusinya dan seterusnya. Mungkin gitu ya Pak. Jadi kita nggak single shot gitu ya, kita iterasi, kita cari sesuatu yang, ya istilahnya kita seperti punya apa itu, mentor gitu ya, mentor riset gitu, profesor yang cukup pintar gitu ya, yang bisa pembimbing ketiga lah kalau di DCS DRM gitu ya, ini pembimbing ketiga kita gitu, promotor Siap, ketiga. Terima Kira-kira kasih gitu. Prof. Sama-sama. Saya lanjut ya. Oke. Sekarang kita sudah dapat lah apa ya, pemahaman tentang dari paper-paper tadi gitu ya, kelebihan kekurangan, uniqueness, research gap gitu ya. Nah, terus mungkin yang selanjutnya kita bisa membangun akhirnya kan research question-nya apa sih? Nah, kita harus pilih kan dari yang ada. Nah, mungkin tadi dari research gap gitu ya, kita pilih aja satu yang mungkin menurut kita sesuai dengan minat kita di bidang riset. Nah, itu fokus aja ke situ. Misalkan saya fokus ke sini. Bagaimana menggunakan proses prediction untuk membuat improvement di dalam bisnis proses gitu ya. Nah, jadi itu yang saya ingin fokuskan di sini. Nah, next-nya mungkin kita melangkah ke tahapan berikutnya. Nah, jadi oke, kita sudah punya research question. Nah, tapi riset topiknya apa nih? Masih banyak hal yang terbuka gitu kan. Jadi kita saat ini mungkin sudah sampai tahapan ini. Kita sudah memahami konsepnya ya, konsep-konsep utama atau key information di dalam bidang penelitian yang sudah akan kita pilih. Kemudian kita juga sudah tahu research gap-nya apa, terus kita sudah definisikan research question-nya tadi ya sebelumnya. Nah ini, nah terus
mungkin langkah berikutnya atau pertanyaan berikutnya, terus berdasarkan informasi yang ada ini, terus kita nanti mau fokusnya ke riset seperti apa gitu ya, atau mungkin sudah mengarah ke judul lah gitu kira-kira ya. Sudah mengarah ke judul, kalau dari judul udah ada kan kita udah bisa kebayang ya, oh nanti apa namanya yang jadi latar belakang masalah apa, tujuan atau goalnya apa, metodologi yang mau dipakai seperti apa, evaluasinya dan seterusnya. Nah, jadi mungkin itu yang akan kita lakukan berikutnya. Nah, saya memperkenalkan tools baru lagi. Ini namanya SciSpace. SciSpace ini bisa gratis, bisa berbayar. Yang gratis ada batasannya, yang berbayar tentu saja ada batasannya juga. Tapi ya lebih fleksibel ya. Nah, kebetulan saya coba nih yang berbayar. Karena penasaran aja pengen tahu sih sejauh mana sih dia kemampuannya gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa coba juga yang gratis gitu. Tentu saja dengan ada yang dikurangi lah gitu ya, wajar. Namanya SciSpace. Jadi Bapak Ibu bisa search gitu ya. Jadi SciSpace ini adalah tools AI juga untuk memudahkan kita melakukan riset. Kalau tadi ChatGPT itu bisa dibilang atau notebook LM itu bisa dibilang bukan tools khusus buat riset, tapi tools yang memang generik lah. Mau buat riset bisa, buat fun bisa, buat hiburan, buat seni, apapun bisa gitu ya. Karena dia tidak batasi. Nah, kalau SciSpace ini memang dari namanya sudah sci gitu ya, science maksudnya, science space. Ini memang fokusnya ke riset. Jadi memang kalau kita lihat kemampuannya ini lebih fokus untuk mendukung tujuan riset. Tapi saya kira kalau saya sih nggak mau tergantung dari satu tools aja sih, supaya kita bisa komparasi gitu ya. Coba ChatGPT, coba Notebook LM, coba Copilot, coba Google Gemini gitu ya. Plus minusnya pasti ada gitu. Tapi yang berbayar cukup satu aja kalau saya sih. Karena kalau semuanya berbayar, langganan yang mahal lah pasti ya. Cukup satu yang saya lihat paling apa ya? Paling relevan dengan kebutuhan saya. Nah, jadi intinya dengan adanya SciSpace ini kita bisa menghemat waktu dan energi lah gitu ya. Menghemat waktu dan tenaga. Jadi key feature-nya yang pertama adalah kita bisa melakukan literatur review. Seperti yang tadi ya. Kemudian kita juga bisa literatur search. Jadi dia itu sudah punya database-nya. Jadi kalau tadi kita upload dulu gitu ya di Notebook LM, kalau ini enggak. Dia sudah punya database-nya. Tapi saya tidak memprioritaskan hal tersebut. Saya sih lebih percaya kalau kita sudah punya resource-nya atau paper-nya gitu ya. Kita upload ke sini, kemudian ditambah dengan database yang mereka punya, itu akan lebih powerful ya dibanding kita serahkan semua ke SciSpace gitu. Saya sih tidak rekomendasikan cara seperti itu. Saya lebih memilih kita yang punya kontrol gitu dalam hal sources tadi gitu ya. Meskipun dia punya database yang cukup lengkap gitu, sekitar 240 sekian juta dia jumlah paper yang dia punya gitu. Nah, itu yang dilakukan. Jadi tentu saja seperti yang tadi kita bisa lakukan, cari research gap, cari summary, future direction, dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Juga kita bisa, seperti yang tadi, mau nanya sesuatu tentang paper itu bisa, gitu ya. Bahkan ini yang keren itu adalah text generation. Jadi, misalkan Bapak Ibu bisa aja bikin bagian introduction-nya itu, kita minta bantuan ini. Kita cuma masukkan aja keyword-keyword pentingnya, nanti dia bisa membantu menuliskan berdasarkan paper-paper yang sudah kita punya, gitu ya. Nah, jadi bahkan kita bisa paraphrase gitu ya. Kemudian kita ubah style tulisannya gitu ya. Mau style akademik atau casual atau apa gitu itu bisa. Kemudian citation. Jadi hal yang cukup menantang dalam hal menulis paper adalah bagaimana menuliskan citasinya. Nah, ini mudah sekali, Bapak Ibu. Jadi tinggal klik aja terus kita pilih paper mana yang merupakan citasi dari kata-kata yang akan kita fokuskan gitu ya. Nah, ini udah langsung otomatis nanti ter-create gitu. Dan juga dia bisa mendukung translation. Jadi misalkan ya udah saya masih bingung bahasa Inggris, ngetik aja bahasa Indonesia dulu gitu ya. Ngetik bahasa Indonesia dulu, terus udah gitu diterjemahkan ke bahasa Inggris.
Nah, bahasa Inggrisnya yang baru dianalisis oleh tools AI ini. Bisa jadi seperti itu. Kadang-kadang kita kan karena bahasa Inggris itu kan bukan bahasa ibu kita ya, bukan bahasa utama. Jadi mungkin kita lebih nyaman pakai bahasa Indonesia. Bisa aja seperti itu Bapak Ibu. Ngetik aja bahasa Indonesia, kita sudah punya outline dari papernya, kita ngetik, terus udah gitu, kita tinggal translate. Nah, translate-nya baru kita review lagi, gitu ya. Itu bisa juga seperti itu caranya. Nah, jadi kira-kira seperti itu fungsinya. Oke, nah ini yang menarik, ini dia bisa memanfaatkan apa namanya paper yang memang sudah dia punya di database-nya, atau mungkin kita mau pakai paper kita sendiri. Nah, ini saya contohnya menggunakan paper yang apa namanya saya upload sendiri gitu. Nah, itu namanya library di sini. Ya, jadi kalau saya sudah upload, ini paper-paper yang tadi Bapak Ibu, ya paper-paper yang tadi. Nah, ini saya close dulu deh. Nah, jadi paper-paper yang tadi, ini saya tinggal upload aja. Mungkin saya buat library baru mungkin ya di sini ya, notebook. Oh, sorry. Jadi kalau sudah login, mungkin tampilannya kira-kira seperti inilah. Mungkin saya coba dari depan ya. Seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Jadi bisa nanya sesuatu di sini ya. Dia punya paper, tapi saya nggak menggunakan cara itu karena saya lebih percaya kalau kita sudah punya resource dulu. Nah, jadi kita bisa klik ini, My Library gitu ya. Misalkan Bapak Ibu mau buat folder baru gitu ya di sini. Nah, ini misalkan apa nih? Misalkan new folder, misalkan My Papers, misalkan di sini ya. Nah, ini kita bisa masukkan nih paper yang tadi, yang 5 tadi ya ke sini. Saya tinggal upload aja. Nah, itu ya. Nah, ini sudah langsung dapat gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, dari masing-masing, ini dia, nah coba dilihat Bapak Ibu. Ini dari masing-masing paper gitu ya, ini langsung dapat ini, informasi pentingnya. Nah, ini misalkan, the paper present systematic literature review on apa gitu ya. Ini paper yang kedua, ini paper yang ketiga ya, paper yang keempat, yang kelima. Nah, seperti itu. Nah, tapi apakah cuma ini? Enggak. Jadi ini banyak kolom yang lain yang bisa kita tambahkan. Misalkan, oh, kayaknya saya pengen tahu nih, summary dari abstrak dari masing-masing paper seperti apa sih? Kita klik aja ini. Nah, ini langsung dia nambahkan. Ya, dia nambahkan. Nah, ini. Ya, ini summary dari abstraknya. Tuh. Oke, setelah kita tahu summary-nya, abstrak, mungkin kita ingin tahu data yang dia pakai. Nah, kita bisa, apa nih, dataset. Nah, klik aja dataset. Nah, kita jadi tahu nih, data apa yang dipakai oleh masing-masing paper tadi. Nah, ini ya. Nah, ada yang dari real life event log ya. Nah, kemudian nah ini masing-masing ya. Kita bisa tahu ada yang dari dataset, ini BPIC 12 dataset ya. Ada juga yang memang nggak disebutkan datasetnya apa ya. Nah, dan seterusnya. Terus oke, dataset. Mungkin saya pengen tahu metodenya. Berikutnya, metode apa yang dilakukan, apa yang diterapkan. Nah, ini method use. Oh, tadi saya cari-cari. Oke, method use. Nah, ini yang digunakan metodenya apa? Nah, ini ya. Metodenya apa? Nah, langsung dapat nih. Kemudian apa lagi? Biasanya setelah metodenya kita tahu, mungkin hasilnya ya. Hasil penelitiannya seperti apa? Apa resultnya mungkin ya? Result. Nah, ini ada resultnya. Nah, ini langsung dapat tuh. Nah, kemudian oke. Yang berikutnya mungkin future research. Kita bisa cari. Nah, itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya sudah punya banyak kolom nih. Jadi dari 5 tadi, saya sudah punya banyak informasi ya. Kira-kira gitu, Bapak Ibu. Jadi ini keren sekali ya, ininya apa namanya, fungsinya. Jadi ini sangat menghemat. Saya dulu, waduh, ini kalau bisa begini tuh berhari-hari ini kalau misalkan dulu saya ngumpulkan 40 paper misalkan gitu ya. Wah, ini berhari-hari ini habis waktu ya. Saya yakin Pak Arta juga dulu begitu ya.
pasti habis waktu. Sekarang cuma hitungannya menit, Pak. Kita langsung tahu semua. Ya, tapi tentu saja ini kan guidance ya, tadi seperti yang Prof. Desi sampaikan. Bukan berarti, ya udah, saya nggak usah baca papernya, gitu ya. Nggak boleh juga, gitu ya. Tetap aja, papernya tetap jadi rujukan kita. Tapi ini kan, supaya cepat aja kita menggrab key information dari masing-masing paper. Kira-kira gitu ya. Nah, jadi akhirnya dari sini kan kita sudah langsung dapat pemahaman gitu ya. Mirip lah dengan apa tadi, notebook LM ya. Kan upload dulu gitu ya, terus kita extract knowledge-nya dari sana. Nah, cuma bedanya kalau ini sudah terstruktur gitu lah, lebih enak ya. Udah dalam bentuk tabular gitu. Nah, oke. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu juga bisa, misalkan mau memahami satu paper lebih fokus gitu ya. Tadi kan Prof. Desi khawatir itu ya, mahasiswa jadi nggak ini dong, nggak belajar. Nah, jangan khawatir. Ini kita bisa fokus ke satu paper misalkan. Nah, ini ya. Nah, ini kita bisa misalkan saya mau dibuatkan summary di sini. Ya, generate summary of this paper. Nah, ini ya, Bapak Ibu. Jadi bisa. Ini sangat sangat komprehensif summary-nya, luar biasa sih. Panjang sekali tuh summary-nya aja udah panjang ya. Introduction, ini introduction tentang apa. Nah, kemudian ini ada data-driven in business process, machine learning as predictive process. Nah, ini poin-poin pentingnya ya. Study design-nya seperti apa. Kemudian, nah ini ya, sequence encoding. Nah, ini summary-nya apa. Dan ya, kira-kira gitu. Implikasinya apa, limitasi dari riset ya. Nah, itu kira-kira. Dan dia bahkan menambahkan juga ini, kira-kira pertanyaan apa yang mungkin kita tanyakan tentang paper ini, itu bisa juga. Kita minta jelaskan dia, explain text. Seolah kita nanya sama dosen kita gitu ya. Prof, ini apa sih artinya gitu? Bagian ini saya kesulitan. Nah, ini saya tinggal tanya SciSpy aja. Nah, ini. Jadi kita bisa membuat summary tadi ya. Kita ya bahkan kita juga bisa. Nah, ini ya. Ini tadi apa? Konsepnya ya tadi ya. Memahami konsep. Nah, ini ada penjelasannya nih. Penjelasannya detail tuh. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, kemudian kita juga berinteraksi dengan tadi table tadi, ini juga bisa dari sini ya. Dari folder my paper tadi, saya sudah punya 5 paper ini kan ya. Nah, kita bisa misalkan menanyakan, ini semuanya dicentang ya. Kita bisa chat nih. Nah, kita bisa chat. Nah, ini kita bisa chat. Misalkan saya minta dibuatkan ini new research idea related to, nah ini ya. Nah, coba saya ketik deh. Please propose a new research idea on apa nih? The use of process prediction to make a practical change that improve apa tadi? Business process. Productivity lah ya, misalkan. Business process aja deh, gitu ya. Atau, ya oke deh, gini aja deh. Saya enter ya. Nah, jadi, apapun yang kita tanyakan ini, dia merefer ke paper-paper yang kita acu. Nah, ini ya, tuh. Nah, dia bisa menghasilkan, seperti tadi dari Paniko gitu ya, itu tanya gitu, bisa. Ya, tanya. Persis dengan si cuma ini lebih keren sih kalau saya bilang, lebih nyaman sih dipakainya karena user interface-nya lebih clear ya. Nah, seperti itu. Jadi kita juga bisa tuh melakukan ini, mencari riset topik tadi ya. Kita bisa lakukan. Oke, ya sudah, berdasarkan review saya setelah baca-baca, saya pilih. Kemudian tadi ya saya nanya research ideas ya kan, dia memberikan beberapa, ya udah saya pilih satu aja. Jadi bagaimana mengimplementasikan online algorithm untuk proses prediction
supaya kita bisa melakukan adjustment secara real time pada saat proses berlangsung. Mohon izin, Prof. Ini ada pertanyaan di Zoom, di Oh chat. iya, saya belum cek tuh Prof, ya. apakah hasil papernya nanti kalau dicek bisa terdeteksi mesin made atau sudah automatically human written, Prof, yang mungkin dari Apa nih? Tadi pertanyaannya, Microsoft. oh, oke. Ibu Notebook Tinjung ya? LMP ya. Ibu Tinjung. Oke. Jadi gini Bu Tinjung, kita belum nulis paper ini. Kita baru melakukan review ya. Kita baru melakukan review, mencari topik, belum nulis paper. Jadi ya nulis papernya ya harus kita yang nulis gitu ya. Jangan AI yang nulis. Ini adalah alat bantu kita untuk memahami paper, memahami konteks, mencari research gap, future direction gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan menghasilkan paper. Kira-kira begitu ya, Bu Tinjung. Semoga menjawab. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Oh, oke. Pak Niko mau bertanya lagi. Silakan, Pak Niko. Makasih Pak Arta. Prof. Sani, maaf saya tanya lagi. Tadi Ya, saya lihat silakan. ada tabel di papernya Prof. Sani. Itu tabel, bisa nggak Pak, Prof, ke salah satu paper yang ada tabelnya? Ada tabel hasil gitu, Prof. Oh gitu, terus udah gitu. Nah, tadi tuh saya ngeliat ada kayak semacam kotak dialog di size space, Prof, di size space. Oh, di sini. Bisa diklik nggak satu papernya kita buka? Oh ini bisa. Yang pertama aja ya? Ya, boleh. Yang ini ya. Nah, ini ada di atasnya ada explain math and table. Oh iya, bener. Ini saya baru ngeh juga nih. Nah, bisa nggak di kotak yang table tadi, di bawah kita scroll down? Coba aja kita coba ini ya. Nah, ini yang Prof. mana nih? Ini tadi ada tabel. Ini aja kali ya? Ya, coba di blok, Prof, tolong. Maaf. Oh bisa nih Pak. Explain. Oh bisa. Tuh. Alhamdulillah. Keren ya? Iya, Prof. Main nambah pengetahuan nih, Prof, baca tabel ini. Sebenarnya ChatGPT juga bisa seperti ini sih. Saya kadang-kadang gini, Pak Niko, saya sekedar sharing. Jadi kadang saya tuh ada data gitu ya dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik gitu ya. Cuma saya ingin menganalisis lebih lanjut gitu data yang ada di grafik tersebut gitu ya. Contohnya misalkan kemarin saya rapat dengan yayasan kan tuh minggu kemarin tuh lagi repot-repot semua fakultas ya. Kita melakukan analisis komparasi kompetitor. Nah, datanya itu dalam bentuk grafik. Saya minta datanya itu agak sulit dikasih data mentahnya gitu ke unit yang terkait. Akhirnya saya copy paste aja ininya, image dari grafik tersebut, saya masukkan ke ChatGPT, kemudian saya minta dibuatkan tabel data dari itu. Saya cocokkan satu-satu betul. Ya, ini betul, Pak. Jadi memang ini bisa dilakukan ternyata ya. Keren juga ya, memahami rumus, memahami table. Makasih, Pak. Ya, sama-sama, Prof. Saya juga terima kasih nih, Prof. Wah, keren. Ya, jadi itu ya. Jadi tools ini bukan hanya untuk lebih besarnya itu memahami apa yang ada di dalam paper ya. Saya lihat seperti itu sih. Jadi memang tools-nya memang banyak juga yang membantu kita ke arah sana. Siap, makasih Pak Niko eksplorasinya. Nah, tadi kita sudah dapat gambaran lah tuh ya. Kira-kira seperti apa risetnya tentang apa, dan kemudian nah mungkin yang penting adalah nanti saya melakukan, kalau misalkan ini karena saya senangnya riset yang kaitannya dengan eksperimen gitu ya. Nah, saya pasti yang langkah berikutnya adalah saya cari data. Data apa nih yang saya bisa gunakan untuk melakukan penelitian ini gitu. Nah, kebetulan tadi kan saya sudah tunjukkan ya, dari SciSpace sendiri dia bisa mengekstrak data apa sih yang dipakai dari masing-masing paper gitu kan. Ya sudah, saya ambil aja. Kayaknya salah satu paper nih bahas tentang ini nih. Dia pakai data BPIC 11, BPIC. Nah, saya cari di papernya tentang apa sih nih gitu ya. Nah, terus saya search di internet. Nah, ternyata ada. Nah, ada nih datanya. Nah, ini Business Process Intelligence Contest. Ada yang tahun 2011, 2013, 2019 gitu ya. Nah, jadi ini adalah data untuk proses
proses log, Bapak Ibu. Kan bisnis proses management itu kan kita ingin mengoptimalkan proses yang terjadi di organisasi supaya nanti next time-nya itu semuanya bisa berjalan secara optimal gitu kan ya. Nah, kalau proses mining, bedanya sama BPM itu adalah, kalau BPM itu kan biasanya dilihat dari output-nya ya. Output-nya dia lebih optimal, lebih efisien, kemudian kinerja perusahaan makin naik, revenue, dan seterusnya. Secara makro gitu ya. Nah, proses mining itu adalah analisis secara mikronya. Jadi kita bisa membedah setiap tahapan di dalam bisnis proses kita, dan kita ingin tahu misalkan mana sih yang menjadikan kendala paling yang menyebabkan keterlambatan paling signifikan di seluruh rangkaian proses yang ada di bisnis proses kita di organisasi. Pengaruhnya apa sih kalau misalkan tahapan tertentu ini saya efisienkan supaya lebih cepat prosesnya. Ada bottleneck nggak sih di proses kita? Kemudian ada juga nggak sih proses yang sebenarnya bisa di-bypass, ini tapi kok harus dilakukan gitu. Nah, hal-hal kayak gitulah yang mungkin di bisnis proses management itu kita tidak bisa melihat langsung secara real, karena kita tidak mempelajari dari hari ke hari bagaimana sih proses itu berjalan. Nah, kalau di proses mining, kita bacanya itu informasi proses yang berjalan itu dari log, event log. Dengan asumsi, semua proses sudah berjalan secara terkomputerisasi. Sehingga semua event itu akan ada timestamp-nya. Jadi kita tahu ada event apa, setiap event apa yang dilakukan gitu ya. Sehingga kita bisa gambarkan nanti prosesnya itu seperti apa sebenarnya. Dari setiap bisnis proses yang terjadi. Nah, ini adalah dataset yang digunakan oleh penelitian terkait. Jadi ini namanya Business Process Intelligence Contest. Jadi datasetnya ini tentang catatan laporan kecelakaan yang ditangani oleh Volvo. Jadi mungkin pemilik pemilik mobil Volvo kalau kecelakaan dilaporkan, kan kalau Volvo salah satu mobil yang dianggap paling safe ya kualitasnya. Nah, jadi dia punya incident management system, jadi semua bisa lapor ke sana dan kemudian ditindaklanjuti. Nah, jadi kita ingin melihat sebenarnya di proses pelaporan insiden ini di Volvo seperti apa sih. Nah, ini real data dari Volvo-nya, tentu saja ada yang dibuat anonimus. Data ini yang saya download. Jadi akhirnya berdasarkan tadi informasi di sini, saya download datanya tadi 39 mega gitu ya. Nah, kebetulan saya belum riset di bidang proses mining, tapi saya sudah bimbing 2 mahasiswa S3 sih. Ada kaitannya dengan riset saya ternyata nih, setelah dicari-cari. Nah, tentu saja yang pertama, kan kita harus ngerti datanya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kembali menggunakan ChatGPT misalkan. Masukkan datanya, kemudian minta penjelasan. Ini data ini tentang apa sih? Masing-masing atribut ini bicara tentang apa? Nah, ini tadi. Jadi datanya saya upload ke ChatGPT, terus saya tanya nih, seperti ini, describe the data, explain its attribute. Nah, terus dia cerita tuh. Nah, ini ya, tentang apa. Oh, akhirnya dengan melihat ini, karena kalau di data aslinya, ini di sini nggak ditunjukkan. Ini cuma ini aja informasinya tuh. Udah selesai, ini download gitu. Kan nggak terlalu jelas ya. Nah, akhirnya dengan ChatGPT, saya punya gambaran yang lebih lengkap tentang datanya. Seperti itu. Nah, akhirnya saya tahu atributnya apa aja, karakteristik, ya, distribusi datanya, dan seterusnya. Ini bisa langsung diekstrak langsung dari sini. Nah, oke. Selanjutnya, kita perlu melakukan analisis data. Tapi saya nggak bicara terlalu detail di sini, karena ini bidang yang mungkin nggak semua fokus juga di sini gitu ya. Jadi ini saya mungkin skip aja. Jadi tools yang saya gunakan ini adalah Celonis. Celonis ini adalah tools untuk proses mining yang tadi ya, melakukan mining terhadap proses di sebuah organisasi untuk mengetahui apakah ada bottleneck, apakah ada proses yang inefficient, apakah ada rangkaian proses yang menyebabkan keseluruhan proses itu menjadi lambat, dan seterusnya lah, kira-kira itu.
Nah, jadi data tadi saya masukkan ke dalam apa namanya tools Celonis ini. Bapak Ibu kalau tertarik bisa register secara gratis untuk akademik, ya akademik. Saya punya lisensi akademik. Ini bisa dipakai. Tinggal dimasukkan, terus langsung dapat nih proses description. Jadi itu ada 7.550 ribu apa event gitu ya, cukup banyak. Jadi ada 750.000 ya. 7,5K ya, 7.500 ya kalau gitu ya. 7.550. Kemudian ini eventnya ya mulai dari 2011 sampai 2012 pertengahan. Kemudian tadi ya aktivitasnya kan tadi pelaporan ya. Ada yang in progress, ada yang resolve sudah selesai, ada yang close, ada yang menunggu assignment ya, ada yang sedang ditelepon dan seterusnya. Nah itu. Ini kita bisa lihat prosentasenya berapa ya dari sana. Bahkan saya bisa melihat juga. Jadi dari masing-masing apa namanya yang berjalan ini ada yang wait user, ada yang wait saja, ada waiting assignment ya, waiting implementation. Ini saya bisa lihat dan ini masing-masing durasinya berapa nih dari masing-masing proses. Nah, ini yang disebut sebagai proses mining. Jadi kita bisa explore prosesnya. Jadi ini gambar ini namanya Petrinap. Ini gambar ini di-create secara otomatis dari data log tadi. Ini data ini. Dapat ini sehingga kita bisa tahu nih. Ini dari ketebalan panah ini kita bisa tahu. Inilah yang menyebabkan bottleneck. Yang paling lama prosesnya. Ini kita bisa lihat ada yang 3 hari, ada yang 7 hari di bawah ya. Jadi sebenarnya kita udah identifikasi. Oh berarti yang menjadi kendala overall adalah implementation sama wait user. Jadi dengan apa namanya Celonis tadi dengan dataset yang ada, saya bisa eksplorasi proses, bisa melihat durasi proses, average-nya berapa, throughput-nya gitu ya. Kemudian ini kita lihat ya jumlah kasus yang durasinya adalah sekian jam atau di bawah sekian jam, ini kita bisa lihat. Kemudian kita bisa mencari bottleneck di mana sih sebenarnya ada bottleneck gitu ya. Kita bisa evaluasi di sini. Ya, itu kira-kira lah gambarannya gitu ya. Itu yang disebut sebagai proses mining. Jadi kalau saya eksperimen yang menggunakan itu kira-kira nantinya sesuai dengan yang dilakukan oleh paper acuan saya tadi. Nah, tentu saja setelah selesai ya kita harus menginformasikan bahwa hasil penelitian kita ini sudah berhasil dengan tingkat keberhasilan berapa ya. Kemudian ya tentu saja kita harus diseminasi hasil riset kita melalui apa? Kita bisa buat research report, bisa publikasi di conference atau di jurnal gitu ya. Scopus tentu saja kalau di BINUS. Nah, jadi oke, saya misalkan sudah selesai eksperimen, udah dapat analisis data dan seterusnya gitu ya. Oh ya, Bapak Ibu kalau misalkan eksperimennya seperti apa? Data mining, data analisis, kemudian statistik ya, yang Bapak Ibu umum menggunakan gitu ya selama ini di software statistik profesional, itu bisa dilakukan di ChatGPT juga ya. Itu yang menarik kita cuma pakai bahasa Inggris aja, masukkan datanya, terus kemudian kita tanya sesuatu gitu ya, misalkan melakukan analisis statistik deskriptif dan seterusnya gitu ya. Kalau kita nggak yakin, setiap kita memberikan komen itu akan menghasilkan sebuah coding Python, sehingga kita bisa verifikasi dari mana output itu berasal. Kalau kita nggak mau menggunakan prompt lagi, ya kita pakai aja coding Python-nya, kita jalankan di environment yang kita pakai, misalkan di Google Colab misalkan gitu ya, itu bisa seperti itu. Jadi ChatGPT atau yang lainnya tentu saja di Google Gemini juga saya yakin bisa digunakan untuk melakukan analisis data juga, Bapak Ibu. Saya suka lakukan itu. Bahkan datanya dari image kadang-kadang ya, tabel image saya dapat gitu ya, karena nggak dapat tabel aslinya, itu pun bisa diubah jadi tabel data gitu ya. Itu sangat membantu. Nah, oke. Jadi anggap saja kita sudah melakukan analisis data, dapat analisis kesimpulan sementara dan seterusnya. Kita sudah nggak sabar ingin menulis gitu. Nah, tentu saja mulai dari paper outline. Nah, jadi paper outline itu bisa saja berdasarkan judul tadi yang sudah dipilih gitu ya, atau topiknya.
Nah, contohnya tadi saya kembali lagi menggunakan notebook LM nih. Jadi kembali ke notebook LM tadi ya. Jadi makanya dalam menghasilkan output ini saya akhirnya menggunakan beberapa tools yang berbeda ya. Tadi notebook LM oke, sebentar. Nah ini, kembali ke notebook LM. Nah kemudian ya ini paper outline itu ya tadi, ini hasil pertanyaan saya. Akhirnya dapatlah ini ya. Nah ini paper outline-nya gitu ya. Mulai dari bab satunya introduction, background, deep learning for online process prediction, type of process prediction. Nah ini ya. Nah ini saya sudah langsung dapat outline-nya. Sehingga, nah inilah kira-kira ya outline-nya. Nah saya ya udah tinggal ikuti aja kan. Ini masing-masing kalau menurut Bapak Ibu ini masih kurang lengkap, ya tinggal dibaca ulang lagi aja. Kira-kira mana yang kurang, mana yang masih ada gap nih. Kayaknya loncat nih dari poin yang satu dengan poin berikutnya gitu ya. Nah ini bisa jadi acuan kita. Jadi ini tentu saja bukan mutlak harus seperti ini. Ya ini kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Nah setelah itu baru mulai nulis kan. Nah jadi yang menarik, si SciSpace ini dia juga merupakan tools yang bisa membantu kita untuk menulis. Jadi bukan cuma eksplorasi atau literatur review seperti tadi atau memahami paper, tapi juga dia bisa digunakan untuk menulis gitu ya. Nah, jadi mungkin saya demokan aja langsung gitu ya. Oke. Nah, misalkan dari yang tadi, ini outline-nya mana ya? Oh ya ini. Ini saya copy aja outline-nya ya. Ini saya copy. Oh, nggak bisa ini ya, sebentar. Oke, saya copy. Nah, kemudian di size space-nya, ini dari my paper ini, oke. Kita bisa sih langsung di sini, AI Writer namanya. Nah, AI Writer, start writing, gitu ya. Nah, ini berdasarkan apa nih? Ini kan ada beberapa ya, tadi ada paper ya, berdasarkan paper berarti ya. Nah, kemudian kita start writing. Nah, ini tadi kita lihat ya, di sini ada folder di atas ini ya. Saya coba tunjukkan. Nah, ini di bagian ini ya. Ini kita bisa lihat bahwa dia masih di folder My Papers tadi ya. Jadi artinya dia masih mengacu ke paper-paper yang tadi kita sudah masukkan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini bisa aja langsung di paste tuh. Ini yang tadi saya ambil dari notebook LM, ini masukkan ke sini. Ya udah, berarti introduction bagian pertama ini saya harus mendefinisikan ini, gitu kan ya? Ya ketik aja, misalkan mau pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa gitu ya. Pakai bahasa Indonesia terus nanti di Inggriskan gitu ya. Anggap aja saya ini mohon di apa namanya? Jadi saya tadi iseng buka paper saya yang zaman dulu gitu ya. Waktu saya baru belajar nulis paper di tahun 2012 papernya. Ini mungkin sebagai contoh aja ya Bapak Ibu ya. Anggap saja gitu misalkan di bagian introduction ini kan saya bahas ini ya. Oke, misalkan ini deh. Nah, anggap aja saya sudah nulis ini nih. Jadi ini yang bagian ini saya jadikan sebagai acuan saya untuk menulis gitu ya. Bagian berikutnya di sini ini adalah yang saya tulis, yang beneran saya tulis. Mohon maaf apabila ini nggak ada hubungannya sama yang di atas ya, tapi ini untuk demo aja Bapak Ibu. Karena saya nggak mudah mungkin ya untuk menulis ini. Anggap aja nih tulisan kita yang sudah sesuai dengan patokan ini. Nah ini sudah jadi nih. Ini dulu waktu saya belajar nulis paper ya mungkin bahasa Inggrisnya masih belum terlalu baik lah. Zaman itu mungkin Google Translate juga belum terlalu baik ya seperti sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu bisa nih, misalkan mau melakukan perubahan di sini, sudah di blok gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa AI Writer namanya nih, klik. Nah, ini bisa nih kita paraphrase supaya dia lebih akademik misalkan. Nah ini akademik ya. Nah, dia coba tulis ulang.
kemudian Bapak Ibu bisa replace selection atau insert below. Saya sih lebih condong insert below aja. Nah, ini kira-kira ada yang nggak pas nggak ya kata-katanya? Nah, ini kita bisa nih analisis berikutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membantu kita menulis gitu ya. Meskipun ini yang apa ya, yang mungkin saya kira saya kurang serk sih di sini. Jadi sebenarnya bisa nih Bapak Ibu, eh, dia menulis otomatis. Jadi tanpa saya ngetik apa-apa nih, saya lepas tangan, dia sudah membuat ini. Predictive process monitoring, utilize, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah ini kalau saya mau terima kata-kata itu, saya tinggal tekan tab. Saya nggak menyentuh huruf-huruf dalam keyboard, cuma tab aja, dia langsung nulis sendiri. Nah itu contohnya. Tapi saya sih kurang serk sih ya dengan cara seperti ini. Meskipun bisa jadi betul gitu ya. Tapi mungkin ini yang tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa itu ya. Ini ketahuan AI nggak sih? Nah makanya mungkin caranya jangan seperti ini saya kira. Meskipun dia ada fungsinya ya. Tapi saya kira mungkin ini bukan cara yang apa ya, yang beretika lah gitu ya. Tapi ya masing-masing Bapak Ibu ya. Mungkin Prof Bapak Ibu bisa memberikan pendapat nanti ya. Karena dia ya bisa melakukan itu dengan secara otomatis gitu ya. Nah, tapi saya sih lebih condong, oke, kita buat aja manual gitu ya. Kemudian kita analisis gitu ya. Kita paraphrase, kita cek grammar, misalkan ini bisa juga. Misalkan ya, saya contohkan, misalkan area yang tadi, ini saya blok, AI writer, fix grammar. Nah, ini ada nih. Nah, misalkan saya tulis di bawahnya, insert below. Nah, ini. Kita bisa cek nih, mana yang sama yang beda nih ya. Tremendous, oke. Oh ini kurang di sini. Saya nggak pakai Dia kasih tahu, ini harusnya ada E-nya. A tremendous amount of ECG signal is generated. Nah ini ada is-nya harusnya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi sambil nulis kita bisa sambil edit gitu ya di sini. Dan kemudian nanti Bapak Ibu ini bisa save ya, bisa save tuh ya. Export as doc, nanti file doc nantinya. Ya udah tinggal diedit belakangan gitu di Microsoft Word misalkan. Kalau sudah draftingnya di sini sudah selesai. Nah, jadi mungkin itu Bapak Ibu ya. Saya sudah berikan gambaran. Jadi dengan size space ini kita bisa juga melakukan penulisan juga akhirnya. Nah, ini mungkin saya coba review summary apa aja yang disiapkan di sana, yang diberikan. Jadi kita bisa chat with PDF tadi ya, kita sudah coba literatur review, menuliskan dengan AI secara otomatis, paraphrase tadi sudah bisa ya, ekstrak data, jadi dataset apa sih yang digunakan di dalam masing-masing paper itu juga sudah bisa. Nah ini yang keren, citation generator. Nah saya kebetulan ini tentang SCG kan saya belum upload ya datanya, karena semua tentang bisnis proses tadi kan ya. Nah ini kalau misalkan mau menambahkan citasi, ini tinggal tombol keong ya, keong itu ya. Nah ini nanti dia berikan suggestion berdasarkan paper-paper collection yang dia punya. Tentu saja bukan yang merah-merah ini ya, kan ini yang merah yang tadi saya upload ya. Nah, kita cek aja yang mungkin relevan. Ini nggak bagian ini. Oke, ini saya replace. Nah, ini. Nah, misalkan ini saya mau nambahkan citasi. Ini ternyata. Ya, tapi tentu saja pada saat kita nulis kan harusnya kita sudah punya library-nya ya. Nah, dia bisa merefer ke salah satu yang sudah kita punya. Anggap aja ya, ini anggap aja meskipun ini salah nih papernya ya, anggap aja salah satu lah. Anggap aja ini benar gitu misalkan. Ini supaya mendemokan saja. Nah, ini misalkan yang ini. Kita klik aja ini, cite. Nah, dia langsung masuk citasinya. Nah, jadi seperti Mendeley lah. Ini misalkan yang ini juga saya masukkan citasinya misalkan ya. Ini misalkan yang kedua misalkan. Nah, ini misalkan yang ini. Oke, cite. Nah, ini sudah. Jadi saya sudah punya dua citasi gitu ya. Nah, ini yang menariknya di akhir ini langsung tuh referensinya tercipta ya. Seperti di Mendeley lah ya persis. Stylenya ini mau apa? Nah, ini bisa yang lain ya. IEEE misalkan. Mana ya?
Nah, ini IEEE ya. Nah, ini langsung berubah. Nah, itu. Ini langsung ini ya, IEEE. Ya, kira-kira seperti itu. Menggenerate citasi tadi ya. Nah, kemudian ada juga yang menarik sih, saya belum coba terus terang. PDF to video. Nah, ini. Saya belum coba terus terang. Kita coba, semoga nggak lama ya ini. Bisa tanya sekalian nggak, Prof? Jadi kan kalau sekarang itu bukannya data itu malah dibuka ya, jadi open data. Kalau misalnya mau Baik. kumpulin paper gitu-gitu, bukannya malah open data gitu. Itu Ya, gimana ya? nah kita harus hati-hati. Pemaknaan open data itu bukan berarti mengekspos data konfidensial kita, gitu. Jadi biasanya open data itu contoh gini deh Bu. Saya waktu itu sempat melakukan eksperimen dengan fraud detection di bidang finansial. Data transaksi kartu kredit. Nah, itu kan konfidensial ya Bu ya. Tapi penting kan data itu kan untuk digunakan oleh kalangan ilmiah untuk supaya kita bisa bikin model yang bisa mencegah kita menjadi korban dari fraud karena kita sudah punya model machine learning AI yang canggih yang bisa mendeteksi. Nah, tapi kan datanya data konfidensial. Terus gimana dong? Nah, akhirnya caranya gini salah satunya, Bu. Jadi dia expose datanya ke repository publik, tapi data yang diekspos itu adalah data yang memang sudah ditransformasi. Mungkin Ibu pernah dengar principal component analysis gitu ya. Mungkin teman-teman di sini suka pakai juga PCA. Nah, itu kalau sudah di PCA kan udah nggak kelihatan lagi data aslinya. Tapi apakah tujuan penelitiannya bisa tercapai? Bisa. Kita bisa melakukan penelitian bahkan lebih baik gitu ya dengan PCA karena si datanya itu sudah lebih kompak, sudah lebih informasinya lebih kontennya itu lebih dipadatkan di dalam beberapa atribut saja dibanding data aslinya. Nah, jadi kita tetap bisa mengekspos data itu dengan format lainnya yang sudah tidak bisa lagi diinterpretasi secara mudah gitu ya. Tapi yang penting tujuan penelitiannya kan kita tercapai. Memang ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan. Contohnya misalkan atribut mana sih yang paling mempengaruhi fraud gitu ya. Nah itu kan atributnya udah berubah kan ke atribut baru. Nah itu nggak bisa kita lakukan analisisnya. Tapi itulah yang maknanya open data, Bu. Jadi kita bisa mempublish data, tapi tentu saja confidentiality kita tidak dikorbankan gitu. Mungkin itu memberikan contoh aja, Bu. Jadi tentu saja cara lainnya banyak sekali gitu ya. Ya belum berhasil. Mungkin nanti Bapak Ibu coba deh gitu ya. Saya kebetulan belum coba ini, fitur ini. Jadi mohon maaf. Tapi ini sih fitur ya seperti, mungkin tebakan saya sih seperti ini ya. Seperti di notebook LM ya. Ya tadi bisa meng-create audio podcast kan ya. Nah ini mungkin video gitu. Saya belum coba terus terang. Dan satu lagi, ini adalah AI detector. Dan ini Bapak Ibu bisa coba gitu ya. Apakah ini merupakan hasil AI atau bukan. Misalkan paper saya nih, gitu ya. Misalkan di bagian ini deh, bagian ini memang benar-benar ide dari penelitian saya sih ya. Ini misalkan ini. Zaman saya nulis belum ada AI seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa cek, analyze. Nah, itu ya. AI detection report, 22% katanya. Essentially human. 2 out of 9 sentence were AI written. Oh, jadi cuma 2 dari ininya. Low AI katanya. Ya, ini benar-benar padahal saya belum tahu yang namanya generatif AI ya. Zaman dulu kan belum ada nih. Saya nulis paper ini 2012. Tapi tetap aja salah kan dia ya. Bisa salah. Ini 11%. Ya. Ini tetap aja ada apa tuh? False positifnya ya. Tetap seperti itu. Atau upload PDF juga ini bisa ternyata ya. Papernya langsung dicek nih. Berarti ya kita bisa lihat bahwa 6% ya. Ya berarti essentially
essentially human gitu ya. Ketahuan gitu ya. Karena bahasa Inggrisnya nggak bagus mungkin. Ya itu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi itu kira-kira fungsi-fungsi utama yang dapat kita gunakan gitu ya di dalam SciSpace ini. Oke. Nah mungkin poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini. Tadi saya sudah menunjukkan ya beberapa tools, beberapa cara dalam menyiapkan paper, outline, ide riset, bahkan menulis tadi ya terakhir. Cuma tetap aja kita harus waspada bahwa penggunaan AI ini tetap ada menyangkut aspek etika, gitu ya, aspek etika. Tadi ya, yang pertama adalah protecting human right ya, nah privacy, nah itu mungkin ya dignity yang mungkin kita tetap harus hargai. Terus yang kedua mungkin nah ini terkait dengan pertanyaan Bu Tinjung juga, ini kayaknya Bu Tinjung memang sangat concern terkait dengan etikal ini. Gini, jadi pertanyaan tadi kan apakah orang akan tahu kita menggunakan AI apa enggak pada saat proses persiapan paper tadi? Sebetulnya etikanya kita bisa menjelaskan bahwa dalam proses penulisan paper ini ada bagian AI yang membantu proses keseluruhan gitu ya, di mana aja dan digunakan untuk apa misalkan. Nah sehingga pada saat kita mempertanggungjawabkan, kita bisa yakin ini memang bagian mana yang memang kita kerjakan secara manual atau secara bantuan dengan AI. Cuma yang jadi masalah sekarang ini kan belum ada caranya gitu ya, apa di acknowledgement nah itu mungkin RTTO barangkali ya Pak Arta ya nanti perlu mendiskusikan gitu kira-kira untuk menjaga transparansi ini harus seperti apa gitu. Ini poin yang perlu kita diskusikan sama-sama sih. Kemudian yang berikutnya tadi ya integrity. Sejauh mana kita menggunakan AI dan mengakui itu adalah karya kita. Nah, itu tentu saja masing-masing harus mendefinisikan ya. Nah, jadi challenge-nya ini masih ya, apalagi kalau misalkan khususnya generatif AI yang seperti ChatGPT yang inputnya dari berbagai macam sumber yang ada di internet gitu ya. Mayoritas mungkin dari negara maju, sehingga jawabannya itu lebih bias ke negara-negara maju yang notabene lebih banyak penduduk yang kulit putih misalkan, sehingga nanti hasil jawabannya itu bias ke kebudayaan mereka, bisa seperti itu ya. Tentu saja ini yang berikutnya adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan transparansi dengan data yang konfidensial tadi. Mungkin pertanyaan Bu Tinjung lagi tadi ya, gimana nih supaya datanya ini manfaatnya bisa dimaksimalkan oleh semua pengguna, tapi confidentiality kita tidak terekspos gitu ya, tidak dikorbankan. Nah itu sih. Dan kemudian yang berikutnya adalah accountability. Jadi AI saat ini merupakan tools yang sifatnya black box. Artinya kita ketik prompt apa, outputnya apa. Kita nggak tahu di tengahnya itu ada proses apa. Kecuali kita minta proses data misalkan. Karena pada saat kita meminta proses data, dia akan menghasilkan coding Python-nya. Seperti itu. Jadi kita akan tahu persis apa yang dilakukan oleh prompt yang kita lakukan. Nah ini adalah prompt yang saya berikan, gitu ya. Kemudian ini ada lagi yang lain, mana prompt-nya lagi ya. Nah ini prompt-nya lebih panjang lagi nih. Nah ini, ya ini ada prompt-nya. Jadi ini prompt semua. Nah tapi dari prompt ini dia akan menghasilkan Python code. Nah ini, jadi Python code-nya bisa kita lihat. Nah ini Python code-nya. Nah ini, karena saya ngerti Python, jadi saya tinggal sesuaikan aja ini udah bener nggak sih gitu ya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi artinya saya kan nggak perlu ngoding dari nol nih Pak Arta ya. Karena kalau ngoding dari nol ini kan, waduh, lama gitu kan. Pakai apa nih, Panda data frame segala macam. Oh salah koma aja udah
habis waktu saya gitu kan. Tapi dengan begini kan saya coba tinggal ngedit aja. Jadi saya tinggal, artinya apa? Ada accountability antara apa yang saya tanya dengan apa yang dihasilkan, saya bisa kontrol gitu kan. Nah, tapi tidak demikian untuk apa namanya, jawaban yang berupa tekstual gitu ya. Nah, itu prosesnya di dalamnya seperti apa kita nggak tahu. Jadi apakah akuntabel? Nah, itu masih di area abu-abu gitu ya. Makanya setiap AI itu selalu ada pernyataan di bawahnya. Tools ini mungkin saja melakukan kesalahan dan seterusnya gitu ya. Ya, kira-kira mungkin itu saja yang saya ingin share malam ini. Mudah-mudahan bisa apa ya, bisa memotivasi Bapak Ibu untuk bisa berkarya lebih banyak lagi, karena banyak hal yang bisa kita otomasi ya. Tentu saja tetap dengan menjaga integritas, etika, dan akuntability tadi ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Arta. Ya, baik, Prof. Sani, mungkin kita juga udah overtime 35 menit ya dari schedule. Waduh. Tapi memang kalau kita bicara ChatGPT, generative AI itu mungkin sebulan training juga belum tentu selesai sebenarnya. Nggak Tapi habis-habis ya. memang insight dari Prof memang saya kira menarik ya untuk kita explore, dan memang yang paling penting adalah tadi ya mungkin yang beretika tadi ya. Jadi saya setuju bahwa ya memang kita harus validasi kembali, dan mungkin yang menarik adalah bagaimana transparansi ya Prof ya pada saat kita pakai AI gitu ya, pada saat ketemu dengan supervisor gitu ya. Jadi itu mungkin juga budaya yang nanti mungkin kita perlu build bersama-sama sih, karena ya kadang-kadang kita sebagai dosen kan juga bisa melihat gitu, artinya ini tiba-tiba langsung bikinnya sangat excellent gitu ya. Wih, ada yang ya either memang dia jago atau ini kan kita juga bisa detection ya, terutama untuk mahasiswa kita yang masih undergraduate. Saya melihat AI itu kesimpulannya di tangan orang yang benar gitu ya, menjadi weapon yang sangat powerful. Tapi pada saat itu diberikan kepada orang yang belum berpengalaman, it become deadly weapon. Nah, jadi itu saya melihat teknologi itu selalu seperti itu sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin buat menambah wawasan kita gitu ya. Terima kasih Prof. Sani atas sharingnya. Jangan kapok-kapok kalau nanti kita undang lagi untuk kita explore lagi ya Prof ya. Siap. Kemudian untuk Prof. Desi, terima kasih atas arahannya sehingga webinar kali ini bisa memperkaya YouTube channel kita, Prof.